wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi as'aluka khairu hadhihi al-lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Syukur alhamdulillah, hadirin para rekan-rekan sekalian, penan ranting Muhammadiyah randu penting 2 ya. A'azzani Allah wa iyyakum, dan Allah senantiasa muliakan kita semuanya. Malam hari ini kembali kita bermuajahah fi hadhil lailah fi marratin ukhra naltaqi di majlisin sawa, di majlis yang sama, bertemu di majlis yang sama. Mudah-mudahan majlis rutin yang diselenggarakan PRM Rantu Penting 2 ini menjadi majlis yang diberkahi dan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahannya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang soleh yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat diakui oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hal antum musta'idun lidirasatil lughatil arabiyyah? Apakah antum siap untuk belajar bahasa Arab di hadhil lailah? Wasil dirasatana, kita lanjutkan pembelajaran kita. Lakin nuraji' awalan, kita ulang dulu ma akhadna minad durus al-madhiyah, apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan aslinya kita belum nambah ini, hanya ulang-ulang toh. Ya. Jadi gimana? Lebih baik ulang-ulang. Yang penting nempel. Ya, meskipun hanya sedikit. Baik, sebelum saya mulai, qabla an nabda hunaka tanbihat. Sebelum saya mulai ada satu apa istilahnya, tanbih itu peringatan yang menjadi perhatian, dan ini tajdid an-niyah, memperbaharui niat fi ta'lim atau ta'allumil lughatil arabiyyah, dalam belajar atau mengajar bahasa Arab. Jadi sebagaimana di awal saya sampaikan, kama qultu lakum fi awwali liqa'ina fi dirasatil lughatil arabiyyah, niyatuna hadfuna ta'allumil lughatil arabiyyah huwa fahmul Quran. Tujuan utama kita, niat kita belajar bahasa Arab adalah memahami bahasa Al-Quran. Lianna lughatul Quran lughatul arabiyyah. Karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Maka agar kita bisa memahami isi Al-Quran, kita harus memahami bahasanya dulu. Jangan Al-Quran hanya sebagai bahan bacaan kita saja. Jangan sampai kita jadikan Al-Quran sebagai bahan bacaan kita saja setiap hari. Tapi betul-betul apa yang kita baca paham isinya. Makanya ada istilah qiraah, ada istilah tilawah. Ya. Qiraah itu membaca yang tidak memahami maknanya. Adapun tilawah membaca yang memahami maknanya. Jadi kita naikkan grade kita, bukan hanya qiraah tapi naik ke tilawah. Nabi SAW diperintahkan qiraah, juga diperintahkan tilawah. Artinya kita juga diperintahkan qiraah, juga diperintahkan apa? Tilawah. Meskipun qiraah dimaknai membaca yang tidak memahami maknanya, kalau kita baca Al-Quran sudah mendapatkan pahala.
Ini bentuk kemahamurahan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nggak paham maknanya, tapi sudah dapat pahalanya. Dan pasti ada manfaatnya. Bukan nggak ada sama sekali, tapi pasti ada manfaatnya. Sebab Al-Quran tidak akan kita dapatkan kerugian jika kita berinteraksi dengannya. Maka meskipun kita levelnya masih qiraah, dan tilawah memang berat ya ikhwan. Tilawah itu berat. Bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar tahu artinya dan tafsirannya, tapi harus dituntut mengamalkannya. Harus dituntut mengamalkannya. Contoh, dalam banyak Al-Quran kita sering menemui ayat-ayat yang berbicara tentang menegakkan sholat. Ya, menegakkan sholat. Contohnya seperti di surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Atau di ayat yang lain juga banyak. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa di awal surat Al-Baqarah disampaikan sifat-sifatnya. Yang pertama beriman kepada hal yang gaib. Kemudian menunaikan sholat. Sholat kita sudah tunaikan bukan? Sudah kan? 5 waktu sehari semalam. Tapi pertanyaannya, menunaikan sholat kita benar-benar sudah bisa kita rasakan manfaatnya di luar aktivitas sholat itu atau belum? Jadi kalau menunaikan sholat sudah, ya. Itu baru menunaikan sholat atau mendirikan sholat. Sesungguhnya menunaikan sholat yang sebenarnya itu bukan saat kita mengerjakan sholat, tapi di luar aktivitas kita sholat. Berarti kalau kita sholatnya di masjid, sesungguhnya menunaikan sholat yang sebenarnya adalah di luar masjid. Kalau di dalam sholat, mengerjakan sholat. Tapi kalau di luar sholat atau di luar masjid, itu baru yang dikatakan apa? Menunaikan sholat. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang lain, innas sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan yang buruk, yang keji. Nah, kalau sholat kita masih belum mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka kita belum mencapai derajat tilawah, baru qiraah. Nah, tilawah itu berat. Pelan-pelan, meskipun kita levelnya masih qiraah, ya, tapi ya kita berusaha untuk mencapai derajat tilawah itu. Nah, untuk mencapai ke tilawah atau kita masih di qiraah, nggak paham bahasanya, maka nggak bisa kita qiraah dengan qiraah yang sesungguhnya. Qiraah yang sesungguhnya saja kita belum, gitu. Kan qiraah itu maknanya bukan hanya sekedar tahu terjemahannya loh ya. Kalau tahu terjemahannya itu, mohon maaf, qiraah itu bukan hanya sekedar nggak tahu, tapi dia bahasanya apa ya? Jadi kalau saya bahasakan begini, antara kita baca ayat Al-Quran dengan terjemahan, itu sesungguhnya bukan berarti kita sudah naik levelnya ke tilawah, tapi itu masih sama di qiraah gitu loh. Masih di level qiraah. Karena terjemahan itu bukan tafsiran, tapi hanya alih bahasa saja. Sekali lagi, saya tekankan, ketika kita sudah memahami bahasa terjemahan dari bahasa Arab misalkan, bukan berarti kita sudah naik level ke tilawah. Karena terjemahan itu hanya sekedar alih bahasa, bukan maksud yang sesungguhnya, bukan tafsiran. Maka kita masih di level qiraah, ya. Level qiraah yang sudah paham terjemahannya. Sementara kita karena belum paham bahasa Arab, berarti level qiraah yang belum paham terjemahannya. Berarti level qiraahnya masih sangat dasar sekali. Ya, kita naikkan levelnya. Meskipun masih di level qiraah, tapi naik levelnya untuk paham terjemahannya dulu. Ya. Beda antara paham terjemahan dengan paham tafsiran. Contoh tadi, mendirikan sholat. Contoh yang lain misalkan di basmalah, lafal basmalah. Apa arti dari basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Ini baru terjemahannya. Tafsirannya lebih dalam dari itu. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Kalau kita nyebut bismillah, sesungguhnya ada 3 makna. Yang pertama, kita mengawali aktivitas kita atau bacaan kita dengan menyebut asma Allah. Bismillah. Kita selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Yang kedua, ketika kita membaca basmalah, sesungguhnya kita sedang meminta bantuan agar dimudahkan dalam mengerjakan aktivitas. Makanya setiap aktivitas apapun itu pasti kita disunahkan untuk mengawali dengan apa? Bismillah. Salah satu tujuannya agar dimudahkan aktivitasnya. Ya, baik makan, masuk kamar mandi, baca Al-Quran apalagi. Yang urusannya duniawi saja disunahkan untuk baca Bismillah, apalagi urusan akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita baca basmalah, sesungguhnya kita sedang meniatkan agar aktivitas tersebut menjadi bernilai pahala. Dari sini bisa disimpulkan dari makna yang ketiga ini, bisa jadi aktivitas yang kita kerjakan jika tidak diawali dengan basmalah, maka tidak ternilai ibadah dan tidak mendapatkan pahala. Itu dari basmalah. Kalau kita paham tafsirannya sangat dalam. Itu baru basmalah loh ya, baru bismillahnya, belum nanti Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kalau Ar-Rahman Ar-Rahim tadi diterjemahkan apa? Maha pengasih, lagi maha penyayang. Bukan hanya sekedar itu. Lebih dalam lagi, apa bedanya pengasih dengan penyayang? Apakah kalau yang mengasihi dia belum tentu menyayangi? Atau apakah jika dia menyayangi belum tentu mengasihi? Seakan-akan beda-beda. Padahal ya, yang mengasihi ya dia menyayangi. Yang menyayangi juga mengasihi. Sama halnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu akar katanya sama dari rahimah. Yang artinya ya tadi kasih sayang. Jadi bedanya antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim salah satu tafsirannya adalah kalau Ar-Rahman kasih sayang Allah untuk seluruh makhluk baik yang muslim maupun kafir. Adapun Ar-Rahim diperuntukkan hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Wabil mu'minina rahimah. Sebagaimana tersebut di surat At-Taubah itu di akhir, atau surat Al-Anfal, surat At-Taubah kalau tidak salah, di akhir ayatnya. Di akhir ayat surat At-Taubah, wa kana bil mu'minina rahimah. Maka ini menjadi salah satu dalil bahwa rahim, kasih sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau rahim, tapi kalau rahman untuk seluruh makhluk. Nah, Allah itu punya sifat rahman, Allah punya sifat rahim. Nah, ini tafsiran yang saya maksud. Bukan hanya sekedar dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kita sampai ke untuk menerjemahkan saja belum, karena kita nggak paham kalau kita nggak paham bahasa Arabnya, apalagi ke level tafsir, maka tafsir itu berat. Dan tilawah, apalagi ke level tilawah, maka saya katakan tilawah itu berat. Bukan hanya sekedar paham juga tafsirannya, tapi harus diamalkan. Ya. Maka pelan-pelan kita belajar bahasa Arab, makanya di awal kita selalu menekankan hadfuna fi ta'lim atau ta'allumil lughatil arabiyyah huwa fahmu lughatil Qur'an. Lianna lughatul Qur'an lughatul arabiyyah. Tujuan kita belajar bahasa Arab atau mengajar bahasa Arab adalah untuk memahami bahasa Al-Qur'an. Karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Qur'an. Baik, iftahu kutubakum. Buka bukunya fi safhah al-khamisah di halaman 5. Di halaman 5. Di halaman-halaman awal ini masih seputar hifdzul mufradat, menghafal kosakata, vocab. Coba, sudah dibuka?
Nah sekarang jangan lihat buku, sudah dibuka tapi jangan dilihat bukunya. Biasa, saya ingin tanya-tanya, tapi dijawab bareng-bareng aja. Dijawab bareng-bareng aja. Saya sebutkan bahasa Indonesianya, antum tafkuruna lughat al-Arabiyyah. Menyebutkan bahasa Arabnya. Oke? Masya Allah. Ranjang. Garing mana apa? Ranjang. Lalen kan? Apa Pak Ibrahim? Sarirun. Masya Allah. Kunci. Rumah. Apa Pak Yasir? Al-baitu atau baitun. Kemudian meja. Maktabun. Pulpen. Pintu. Kursi. Buku. Masjid. Oke. Ya. Saya sekarang menyebutkan bahasa Arabnya, antum terjemahannya. Ini bukan kosakata, tapi rangkaian kalimat yang pendek. Ahadza sarirun? Apakah ini panjang? La hadza miftahun. Ini kunci. Ahadza qalamun? La hadza qamisun. Baju. Ma hadza? Hadza najmun. Ini bintang. Masya Allah. Ahadza kitabun? La hadza babun. Oke, sekarang halaman 7 dibuka. Khalas, fatahtum safhah sabi'ah. Ada gambar-gambar ya, seperti biasa. Saya baca Arabnya, antum jawaban dengan menyesuaikan gambar. Ma hadza? Antum jawab, ana tanya. Ma hadza? Gambar kedua, ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Ma hadza? Nah, berikutnya. Safhah saminah. Halaman 9. Ahadza baitun? La, hadza masjid. Gambar kedua, ahadza miftahun? La, hadza qalamun. Ahadza qamisun? Na'am, hadza qamisun. Ahadza najmun? Na'am, hadza najmun. Stop, sekarang ditutup atau jangan dilihat bukunya. Dokter. Tabib. Tabib, ingat-ingat. Tabib itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya tabibun. Anak dewasa. Rajulun. Rajulun. Kalau rijal jamaknya. Anak laki-laki. Waladun. Anak laki-laki kecil maksudnya. Kalau tadi yang dewasa, rajulun. Kalau anak kecil, waladun. Siswa. Talibun. Kucing. Keledai. Unta. Jamalun. Kuda. Ayo kuda. Hisanun. Pedagang.
fajirun. Anjing, kalbun. Nanti kan di surat Al-Kahfi ada anjing, ya kan? Di surat Al-A'raf juga ada anjing. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Mereka mengatakan jumlah Ashabul Kahfi itu ada, sayaqulu salasatun, ada 3, yang keempat anjingnya. Ini pendapat pertama, orang-orang yang mengatakan dulu. Yang kedua mengatakan jumlah mereka 4, yang kelima anjingnya. Kemudian yang ketiga mengatakan wa yaquluna sab'atun. Mereka mengatakan jumlah Ashabul Kahfi berapa? 7. Dan yang ke-8 baru anjingnya. Nah, di situ ada kalimat kalbuhum, anjingnya mereka. Terus di surat Al-A'raf, masaluhum kamasalil kalb. Permisalan mereka orang-orang kafir itu seperti anjing. Gimana ayatnya tuh? Apabila kalian mendekat, dia tetap menjulurkan lidahnya. Apabila kalian menjauh juga tetap menjulurkan lidahnya. Itu di surat Al-A'raf. Tapi poin di sini adalah kata anjingnya. Nah, ini asyiknya belajar Al-Quran. Jadi bisa mengkaitkan gitu. Belajar bahasa Arab bisa mengkaitkan dengan Al-Quran. Lanjut. Saya bacakan kalimatnya. Man hadza, apa artinya? Man hadza, siapa ini? Man siapa? Hadza, ini. Hadza mudarrisun. Dia belajar guru. Ini guru. Man hadza, man hadza, hadza talibun. Ini murid atau pelajar, siswa. Ma hadza, hadza dikun. Ahadza waladun. Naam, hadza waladun. Man hadza, hadza rajulun. Dewasa. Hadza mindilun. Tisu. Ahadza dikun. Ya, ayam jantan ini. La hadza jamalun. Ahadza kalbun. La hadza qittun. Lanjut. Adzalika kalbun. Dzalika artinya apa? Itu. Kalau hadza ini. Adzalika kalbun. Apakah itu anjing? La dzalika himarun. Keledai. Ma dzalika. Dzalika sarirun. Man hadza wa man dzalika. Nah, Masya Allah. Man hadza wa man dzalika. Kalau agak cepat agak susah ya. Ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ini. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun wa dzalika imamun. Dan itu imam. Ma dzalika. Dzalika hajarun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Ini gula dan itu susu. Adzalika labanun.
La dzalika sukkarun. Itu gula. Ahadza hajarun. Apakah itu? Tadi saya bilang apa? Dzalika. Adzalika hajarun. Apakah itu batu? La hadza qalamun. Nah, sekarang halaman 14. Halaman 14. Tafadhalu iftahu kutubakum fi safhati rabi'ati asyar. Al-arba'ah. Masih ingat ya? Pembahasan tentang penambahan alif lam. Penambahan alif lam. Dari baitun menjadi al-baitu. Ini secara makna saja. Secara makna umum dan khusus. Kalau makna terjemahan sama masih. Baitun, al-baitu, ya rumah. Nggak berubah. Hanya saja yang baitun umum. Al-baitu menjadi khusus. Rumahnya jelas yang dimaksud. Qalamun, pulpen. Al-qalamu, pulpen juga. Tapi khusus yang dimaksud. Pulpennya warnanya merah misalkan. Tapi kalau saya menyebutkan qalam, belum jelas. Pulpennya warnanya apa, belum jelas yang dimaksud. Masih ingat ya? Istilahnya dalam bahasa Arab, apa namanya? Nakirah dan ma'rifah. Nakirah yang umum, ma'rifah yang khusus. Baik. Sekarang jangan dilihat. Saya menyebutkan kalimatnya. Al-qalamu maksurun. Maksur itu patah. Ingat-ingat. Maksur patah atau rusak, pecah misalnya. Al-babu maftuhun. Al-masjidu maftuhun. Al-masjidu kabirun. Ar-rajulu saghirun. Saghir itu kecil. Al-ma'u baridun. Al-labanu harun. Jadi ngawang-ngawang malah tambah ngantuk ya. Dilihat aja bukunya, halaman 14. Ya, ya. Nomor 1 sampai nomor 10, bareng-bareng. Nomor 1, saya baca antum terjemahannya. Al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Nomor 2, sampingnya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Al-kursiyyu maksurun. Al-mindilu wasikhun. Nah, ini yang sudah ada terjemahannya lancar. Ada contekan kecil-kecilnya. Al-ma'u baridun. Al-qamaru jamilun. Indah. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. Al-labanu harun. Al-qamisu nadhifun. Oke. 15, halaman 15. Kita sudah sampai halaman berapa ya? Ilaina wasolna. Sampai halaman berapa ya? Lupa, sampai halaman berapa? Barangkali ada coret-coretan di buku antum. Halaman 21.
sampai halaman 15, 16, 17, iya 18 sudah seingat saya tuh. 19 juga sudah ini. Ini semua isinya kosakata yang sudah kita terjemahkan bersama. Ya, kalau lupa ya berarti nggak di murojaah. Jadi awal mula kita belajar bahasa Arab atau bagi kita yang masih pemula memang kunci utama bisa bahasa Arab adalah memperbanyak kosakata. Dan kosakata yang tadi saya sebutkan nggak keluar dari sini. Semuanya sumbernya ada di sini. Sebab kalau keluar ya nanti jadi bingung lagi. Ya. Maka dari halaman 5 sampai halaman 20 kosakata-kosakatanya harusnya sudah dihafal. Ya kayak sekolah begitulah. Yang sekolah aja nggak ngapalin apalagi yang nggak sekolah. Saya nyuruh ke siswa susah bener yakin. Sampai saya tuliskan, antum tuh kalau mau nulis mufradat itu harusnya begini, gini. Dan saya tuliskan juga, Pak. Caranya satu persatu ditulisi kosakatanya di buku tersendiri. Atau kalau nggak mau seperti itu, minimal ditulisi. Jadi untuk menghafal kosakata itu jangan nulis kosakatanya misalkan al-himar, sampingnya atau bawahnya atau atasnya tulisi keledai. Tapi caranya di garis, kasih nomor 1 misalkan. Terus di atas buku, tulis 1 sama dengan himar. Jadi ketika kita baca, itu nggak langsung lihat terjemahannya. Mikir dulu kita, apa ya himar ya? Kalau sudah mentok, baru lihat, oh nomornya 1. Ke atas ada nomor 1, himar. Himar berarti artinya keledai. Caranya seperti itu. Biar pikiran kita nggak dimanjakan langsung melihat ke terjemahan. Ya dipisah. Makanya bersih ini, bahasa Arab yang ada di halaman kita bersih. Kalau pengen lihat terjemahannya di yang lain, tempat yang lain. Jadi kayak footnote gitulah. Kayak semacam footnote. Nah, saya merintahkan ke siswa seperti itu, tapi ya mereka begitulah ya. Semangatnya beda jika hanya mengejar harian saja. Nah, apalagi yang bukan siswa. Tapi insya Allah antum masih. Nah, coba halaman 21. Halaman 21. Ini materi baru nih. Materi baru dan di sini mulai menarik. Mulai ada perubahan harokat. Ad-darsu rabi' itu artinya pelajaran keempat. Kalau sebelumnya yang kita baca, yang kita hafalkan kosakatanya, harokat terakhirnya selalu dhammah. Al-masjidu atau masjidun, al-qalamu, qalamun, baik dhammah maupun dhammatain. Halaman 21 ini mulai ada perubahan harokat. Di akhirnya, lihat, al-baitu menjadi fil baiti. Awalnya al-baitu menjadi al-baiti. Bawahnya al-maktabu alal maktabi. Awalnya al-maktabu berubah menjadi al-maktabi. Sampingnya al-masjidu fil masjidi. Awalnya al-masjidu berubah menjadi al-masjidi. As-sariru alas sariri. As-sariru berubah menjadi as-sariri. Nah, ini ada rumusnya. Kenapa berubah menjadi kasroh, harokat terakhirnya? Di sini ada sebab, yaitu fi dan ala. Itu namanya dalam bahasa Arab disebut dengan huruf jar. Huruf jar atau kalau istilah Arabnya jar. Jarrun, jim dan ro.
Huruf jar itu huruf yang mengkasrohkan harokat terakhir dari dhammah atau dari fathah atau dari apapun itu berubah menjadi kasroh. Itu rumus. Dan ada beberapa huruf jar. Di halaman ini baru 2 yang disebutkan, fi dan ala. Makanya di dalam Al-Quran maupun hadis maupun bahasa apapun, maksudnya di selain Al-Quran dan hadis bahasa Arab maksudnya ya. Kalau antum temui huruf fi atau kata fi dan ala, pasti selanjutnya harokatnya kasroh. Contoh, hayya 'alas sholah. Hayya 'alas sholati, hayya 'alas sholatu atau hayya 'alas sholata. Hayya 'alas sholati. Atau di dalam Al-Quran coba dibuka. Innal insana lafi wal asri. Innal insana lafi fi khusrin. Khusrin. Atau yang lain coba. Surat apa ya? Apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad. Apa ya? Apa yang suratnya mudah? Barang-barang mikir coba. Yang ada fi dan alanya. Nah, ini. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dini. Ya kan? Enggak mungkin dinu. Enggak mungkin dina. Pasti dini. Atau yang lain, ala. Ala apa nih contohnya? Nah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Ya kan? Nah, ini namanya huruf jar. Ingat-ingat ya. Fungsinya adalah mengkasrohkan harokat terakhir kata selanjutnya. Dari al-baitu menjadi al-baiti karena didahului huruf jar yaitu fi. Dari al-masjidu menjadi al-masjidi berubah menjadi al-masjidi disebabkan karena ada fi. Al-maktabu berubah menjadi al-maktabi karena ada ala. As-sariru menjadi as-sariri karena ada ala. Fi artinya apa? Di dalam. Atau lebih singkatnya di. Jadi kalau saya sebut al-ustadzu fil masjidi. Berarti artinya Ustadz ada di dalam masjid. Menerjemahkannya kalau pengen lugas, maksudnya nggak terlalu letterlek, Ustadz ada di masjid, gitu saja maksudnya, ya. Atau ya Ustadz di masjid aja gitu. Atau yang ala misalkan, ala artinya apa? Di atas. Kalau ala ini di atas jelas, jadi menyebutkannya di atas. Tapi di atas di sini, di atas yang nempel. Nah, yang kemarin ada yang pernah nanya ya, antara ala dengan fauqa. Ala yang nempel, tablet ini atau HP ini ada di atas meja, berarti menggunakannya ala. Kalau fauqa gantung. HP ini berada di atas meja, nggak nempel. Ya. Itu secara detail maknanya. Tapi yang namanya kalau menerjemahkan agar lebih lugas ya biasa-biasa saja nggak apa-apa. Itu secara detailnya makna ala dan fauqa. Paham sampai sini?
Paham Udin? Tapi insya Allah secara global paham ya. Perbedaan enggak, maksudnya perubahan harokat. Tadi perubahannya karena apa? Karena huruf jar. Di halaman ini ada dua. Yang pertama apa hurufnya? Fi. Yang kedua ala. Ingat-ingat fi dan ala. Enggak, kalau bahasa Inggris enggak merubah, enggak ada harokat juga bahasa Inggris. Nah, sama sini dulu aja. Ini mukadimah halaman baru. Materi baru. Nanti kita ulangi lagi di pertemuan berikutnya. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Dipersilahkan. Tafadhol.